Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum Swastiastu, Salam Nama Budaya, Salam Kebajikan. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan materi kami, yaitu tentang teori kepribadian psikoanalisis. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Neriza Nuraini dengan NIM 005. Yang kedua ada Ainur Rohimah dengan NIM 024. Yang ketiga ada Selinda Wisni Jaya Arta dengan NIM 028. Yang keempat ada Nadia Baso dengan NIM 044. Dan yang terakhir ada Sogi Pangestu dengan NIM 047. Kami mempunyai 3 subbab, yaitu tentang struktur kepribadian Freud, tahapan perkembangan kepribadian Freud, dan dinamika struktur kepribadian Freud. Struktur kepribadian Freud akan dijelaskan oleh Neriza Nuraini. Tahapan perkembangan kepribadian Freud akan dijelaskan oleh Ainur Rohimah. Dinamika struktur kepribadian Freud akan dijelaskan oleh Selinda Wisni Jaya Arta dan Nadia Baso. Struktur kepribadian Freud akan dijelaskan oleh Neriza Nuraini. Struktur kepribadian Freud. Dalam teori Sigmund Freud, elemen pendukung struktur kepribadian manusia adalah A. ID atau Das Ich adalah sistem kepribadian yang asli dan dibawa sejak lahir. ID berisi semua aspek psikologis yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drive. ID berada dalam daerah unconscious dan beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, pleasure principle. B. Ego atau Das Ich merupakan sistem yang berfungsi menyalurkan dorongan ID ke keadaan yang nyata. Freud menamakan misi yang diemban oleh ego sebagai prinsip kenyataan, objective or reality principle. C. Superego atau Das Über-Ich merupakan suatu sistem yang memiliki unsur moral dan keadilan. Maka, sebagai besar superego mewakili alam ideal. Superego berfungsi sebagai pengawas tindakan yang dilakukan oleh ego. Tujuan dari superego sendiri adalah membawa individu ke arah kesempurnaan sesuai dengan pertimbangan keadilan dan moral. Tahapan perkembangan kepribadian Freud akan dijelaskan oleh Ainur Rohimah. B. Tahapan perkembangan kepribadian Freud. Freud menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase, yaitu pertama, fase oral atau oral stage, mulai usia 0 sampai dengan 18 bulan, bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Kedua, fase anal atau anal stage, usianya kira-kira mulai 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini, bagian tubuh yang sensitif adalah anus. Ketiga, fase phallic atau phallic stage, kira-kira usianya dari 3 tahun sampai 6 tahun. Bagian tubuh yang sensitif pada fase phallic adalah alat kelamin. Keempat, fase laten atau latency stage, kira-kira usianya mulai dari 6 tahun sampai pubertas. Pada fase ini, dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Kelima, fase genital atau genital stage, terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya. Pada masa ini, individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Dinamika struktur kepribadian Freud akan dijelaskan oleh Selinda Wisni Jaya Arta dan Nadia Baso. C. Dinamika struktur kepribadian Freud. Terbentuk dari cara-cara ID, ego, dan superego, menguasai dan memperlakukan nafsu-nafsu. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan: ditekan, diberi kepuasan secara wajar, atau diberi kepuasan dengan cara dilakukan ke arah lain atau sublimasi.
Di sini peran ego sangat penting. Ego dalam proses menimbang-nimbang dibantu oleh superego. Perbuatan keliru dan mimpi. Adanya fakta bahwa nafsu-nafsu ada yang ditekan ke alam bawah sadar. Ternyata di alam bawah sadar, nafsu-nafsu itu tidak tinggal diam, selalu bergolak untuk mendapat kepuasan. Bila sewaktu-waktu ego lemah atau sensor terhadap ID kurang, maka kemungkinan nafsu-nafsu itu muncul ke kesadaran. Mimpi merupakan gejala psikis yang disebabkan nafsu-nafsu yang tidak dipenuhi dalam alam kenyataan dan tertekan di bawah kesadaran pada waktu orang sedang tidur. Itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Buah mangga dibelah dua. Jangan bertanya kalau belum membaca. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya, Salam Kebajikan.